Dalam rangka sosialisasi netralitas ASN dan monitoring serta evaluasi penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan ekstrim, Bupati Haji Surunudin Dangga STMM menggelar roadshow ke sejumlah wilayah dan kali ini dilakukan di Kecamatan Palangga Jumat 11 Oktober 2024. Dihadiri Sekda Siti Hadijah dan seluruh organisasi perangkat daerah, camat Palangga, kepala desa, lurah, kepala puskesmas. Kegiatan ini berlangsung di pendopo rumah jabatan Kecamatan Palangga. Dalam kegiatan ini, pemerintah daerah menyerahkan sejumlah bantuan stunting berupa susu untuk balita, vitamin, bantuan sosial berupa beras, dan bantuan alat pertanian kultivator serta mesin pompa air. Tak hanya itu, Bupati Konawe Selatan juga menyerahkan 79 pakaian seragam relawan kebakaran desa se-Kecamatan Palangga. Dalam sambutannya, Haji Surunudin Dangga mengatakan pihaknya akan memberikan kartu khusus kepada warga yang masuk kategori miskin ekstrim untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Oleh karenanya, ia meminta kepada seluruh kepala desa untuk segera mendata warganya yang benar-benar miskin. Supian Hadi melaporkan. Selamat pagi. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Kalau jadi bupati, masyarakatnya baik, alhamdulillah kita bersyukur. Bapak-bapak sekalian, hadirin yang saya tidak sebutkan satu persatu. Hari ini saya mulai lagi turun untuk mengecek beberapa hal. Yang pertama, mengevaluasi stunting untuk para puskesmas dan petugas KB. Kita bulan Agustus ya kemarin. Bulan Agustus kita turun, jadi saya mau cek lagi sambil menyampaikan bantuan-bantuan beberapa. Yang pertama tali susu untuk anak-anak, terus obat untuk remaja ya, vitamin untuk remaja, sehingga memastikan bahwa masyarakat kita benar-benar tertangani. Untuk itu saya mengajak semua petugas kesehatan, petugas KB, kita satukan persepsi, satukan tujuan kita untuk menangani yang namanya stunting. Untuk menangani stunting ini bukan hanya anak-anak kecil saja, tapi ibu hamil juga harus ditangani. Anak-anak remaja sebelum kawin ditangani. Itu kalau mau mengurangi stunting. Jadi koordinasi seperti ini saya harapkan petugas-petugas lapangan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Karena selama ini saya perhatikan itu kelemahan kita. Masing-masing berjalan dengan programnya sendiri. Orang yang sasarannya itu juga. Nah, itulah kenapa saya turun langsung untuk menyatukan persepsi bahwa yang turun pemerintah daerah. Pemerintah daerah siapa? Ya kita ini semua. Petugas kesehatan, petugas sosial, petugas KB, ini semua untuk masyarakat. Ini bagian daripada evaluasi tindak lanjut stunting. Kemudian daripada itu, kita juga serentak sekarang lagi menangani kemiskinan. Apalagi yang ada dikatakan ekstrim. Maka saya harap para kepala desa ada? Ada ya? Untuk melaporkan masyarakatnya beserta data sosialnya, untuk kita melihat, jangan hanya bilang miskin. Masalahnya apa? Apakah masih umur produktif? Kalau masih umur produktif, kita bina. Artinya bisa bekerja. Hanya itu cara memutus kemiskinan. Kalau bagi-bagi beras ini
5 kilo ini pulang berapa hari habis lagi. Tapi kalau sudah punya kebun sawit 1 hektar saja, kalau sudah berhasil 2 minggu itu tidak kurang dari 1.500.000. Berarti 1 tahun itu 1 bulan 3 juta, sama dengan gaji pegawai. Ini strategi memotong kemiskinan. Makanya kita harus bersinergi bersama-sama. Saya minta ini data-data kemiskinan dibelah lagi. Apakah miskin karena cacat misalnya? Apakah miskin sudah janda-janda lansia yang tidak bisa lagi bekerja? Kalau masih muda, kita bina, ada dinas pertanian seperti tadi diberikan bantuan kultivator. Kalau sudah kultivator ini ada tanam cabai, tanam apa semua, ya 90 hari sudah panen. Jadi kita memberi beras itu hanya sekedar untuk makan sambil bekerja. Ini yang harus kita lakukan, dan program saya tahun ke-9 ini yang jalan. Tahun ke-9 ini saya ingin jaminan sosial ini benar-benar tepat sasaran. Ya mohon maaf kalau sudah bisa beli motor, sudah rumahnya sudah ini, ya nggak usah lah lagi bantuan. Kita berilah yang lain. Karena kita kalau dengar ada bantuan semua mau. Kalau begitu kita tidak akan selesai-selesai. Kita mulai pisahkan sekarang. Jadi para kepala desa nanti dilihat datanya, ETKS-nya benar. Saya minta dia miskin usia produktif, masih bisa kerja. Nah itu kita bantu. Seperti tadi alat pertanian, tahu apa, bantu bibit. Saya ingin yang tidak sama sekali, ya sudah tidak bisa bekerja sama sekali. Saya ingin beri kartu sejahtera Konawe Selatan. Tiap bulan kita beri jaminan. Ini undang-undang. Fakir miskin dijamin oleh negara. Jadi kalau Prabowo mau kasih makan gratis anak sekolah, saya ini orang-orang tua lansia yang sudah tidak bisa bekerja, saya SK-kan diberikan setiap bulan minimal beras ya. Kalau uang nanti melalui rekening lagi, rekeningnya anaknya diambil lagi. Jadi saya minta kerjasama petugas sosial, data kepala desa apa semua, tolong disampaikan. Kalau rumahnya tidak layak huni, ada dinas perumahan. Bisa juga dana desa. Kalau BPJS-nya tidak ada, kesehatan kasih. KTP-nya tidak ada, dibikinkan KTP. Saya harapkan dalam bulan Oktober ini sudah bisa saya terbitkan SK penanganan miskin lansia ini. Misalnya di Kecamatan Palangka ini ada berapa orang? Ya mohon maaf kalau jana-jana adanya PNS 5 orang ya nggak usah. Yang tidak ada tumpangan, yang tidak ada lagi yang mau bantu dia. Kalau kita sistem PKH sekarang ini 3 bulan baru dapat 5 kilo, ya nggak bisa hidup. Jadi saya ingin orang-orang yang kayaknya seperti mau terlantar, ya mohon maaf, daripada pergi minta-minta di kota, jangan. Pernah saya ketemu di masjid sana, Masjid Agung di Kendari, saya pinjam mat, saya tanya dari mana? Konsep, saya kasih uang 1 juta, kau pulang. Jangan datang minta-minta sini. Itu, ini tugas para kepala desa ini, kita cegah ini. Malu kita. Jadi kalau sudah tidak mampu sama sekali, orang-orang tua kita apa semua, sudahlah. Insya Allah di sisa akhir masa jabatan ini saya ingin berikan mereka kartu
mudah-mudahan selanjutnya diteruskan ya. Tapi saya tahun kelima ini, ke-9 ini saya ingin selesaikan tugas saya mengenai jaminan sosial ini. Demikian juga BPJS Kesehatan. Yang kemarin saya dengar ada juga yang bagi BPJS politik. Wah, jangan. Akhirnya pergi di kesehatan tidak ada namanya, hanya kartunya saja. Kita benar-benar jangan rakyat itu ditipu-tipu. Jangan lagi ada bantuan-bantuan ini mengatasnamakan perorangan. Apalagi dibawa-bawa ke ranah politik, tidak boleh. Saya dengar bantuan masjid dibawa-bawa ke ranah politik, tidak boleh itu. Itu APBD, uang rakyat yang saya bagikan kepada. Nah, ini masyarakat harus tahu. Kalau ada orang yang mengatasnamakan, sampaikan itu bukan uang pribadi, uang rakyat. Saya saja yang menandatangani APBD ini tidak berani mengatakan itu barang saya. Ini uang rakyat yang kita harus kembalikan ke rakyat. Jadi saya harap pemerintah kecamatan, pemerintah desa bersama dinas sosial atau petugas sosial, saya minta paling lambat 30 Oktober sudah ada namanya orang-orang di desa bapak-bapak yang sudah tidak produktif. Misalnya sakit permanen, stroke, sudah tidak bisa apa semua. Keluarganya tidak ada yang bisa. Nah ini yang kita mau. Itu program saya yang belum selesai. Dan memang saya sudah niatkan sebelum saya jadi bupati. Ini harus selesai. Mulai Januari 2025 sudah harus orang-orang ini mendapat jaminan dari pemerintah daerah. Nanti dirumuskan misalnya kartu apa namanya? Kartu sejahtera atau apa? Nah, mereka diberikan. Inilah dasar kita kontrak dengan Bulog. Berapa kita butuhkan setiap bulan? Itu orang-orang ini. Kita tidak boleh. Masyarakat kita ada hidup hanya mengharapkan bantuan orang, mengharapkan belas kasih. Pemerintah harus hadir. Siapa itu pemerintah? Ya kita semua, termasuk para kepala desa sama perangkat. Itu pemerintah. Kemudian juga BPJS kemarin masih banyak yang miskin ekstrim karena KTP-nya tidak ada, BPJS-nya tidak ada. Jadi sekarang BPJS itu jaminan berobat. Tidak ada alasan kalau sakit tidak ke puskesmas atau kemana. Kalau ada BPJS-nya, nggak usah takut. Karena itu tidak perlu bayar, dibayar oleh pemerintah. Tapi kalau tidak punya ya bayar. Seperti itu. Dan ini kita turun bersama, semua OPD-OPD ada nanti akan membina masing-masing. Kalau petani miskin, petani produktif, masih produktif, ya tinggal dibicarakan apa bantuan alat, bantuan bibit, kan? Dicarikan lahan kalau tidak ada misalnya. Alhamdulillah kita punya plasma mandiri ini sudah berhasil. Sudah banyak orang-orang yang mulai 2016 tanam sawit sekarang sudah berdua, pabrik kita usahakan sudah 2, dan tidak ada alasan lagi tidak tempat jual. Dan banyak lagi potensi-potensi kita. Ternak ayam boleh. Kalau yang yang masih produktif ini mau ternak ayam, ajukan bantuan di dinas peternakan ada. Mau sayuran, mau sawah atau apapun ada dinas pertanian. Nanti ini yang tidak berdaya lagi, inilah yang dibina oleh sosial. Jadi supaya benar-benar terarah. Saya harapkan kerjasama kita semua, namanya para kepala desa yang terdepan. Nah ini kalau bisa Pak Camat sebelum tanggal 30 ini sudah masuk semua, supaya kita SK-kan mereka memberikan kartu
kita bisa pesankan di Bulog tiap bulan mendapat bantuan ala kadarnya. Tapi ada perhatian kita terhadap orang-orang ini. Tapi kalau masih produktif, ya nanti ada dinas-dinas kesejahteraan ini yang akan membina. Nah ini yang saya harapkan. Jadi tahun depan saya berhenti, ini sudah berjalan, alhamdulillah. Ya, inilah yang kita harapkan. Kalau pemimpinan ke depan dia tidak mau lanjutkan, berarti keliru besar ya, kesalahan besar karena ini masalah kehidupan rakyat. Inilah yang harus kita menjadi perhatian kita. Jadi saya harapkan kerjasamanya kita semua, utamanya tim DTKS, petugas sosial, petugas KB, petugas kesehatan. Tidak ada lagi jalan sendiri-sendiri, datanya sendiri-sendiri, tidak ada lagi. Kita harus satu data. Harus sudah satu data. Kemudian kita kerja lagi bagaimana mengamati masyarakat kita, ibu hamil dan lain sebagainya. Itu para petugas kesehatan harus sudah mulai periksa dia. Jangan nanti sudah stunting baru kita kaget. Sebenarnya bisa dicegah sebelumnya. Jadi pemerintah Konawe Selatan ini beberapa tahun ini kita coba mendorong perbaikan infrastruktur. Jalan-jalan supaya terhubung antar kecamatan, kantor-kantor pemerintah menjadi baik, apa semua. Nah, sekarang kita mulai mendorong untuk ekonomi rakyat supaya meningkat. Yang masih bisa kerja kita dorong. Yang sudah tidak mampu, nah inilah yang harus kita bantu supaya jangan dia tinggal tanpa arah. Kalau rumahnya sangat memprihatinkan, ya kita ada dinas perumahan. Bisa juga dana desa, Bapak sekalian gunakan. Jadi kita harapkan ini data ini mengenai kemiskinan yang produktif ini sudah dilihat kalau dia nelayan ya inilah dinas kinerjanya apa, kalau dia petani kebun, petani sayur, petani sawah apapun inilah kita coba dorong kehidupan supaya meningkat masyarakat. Di sini ada juga tambang di belakang, tapi tidak usah kita harap itu. Sebentar lagi habis. Lebih baik kita berpikir bagaimana kehidupannya yang ada. Kalau pertanian itu tidak ada habisnya. Karena orang menggunakan terus, mau makan sayur setiap hari, makan beras, singkong dan lain sebagainya. Kemudian terakhir para penyuluh pertanian, coba juga kita mulai galakan ini. Pemanfaatan halaman atau tanah-tanah kosong. Karena sekarang ya semua nilainya jadi uang atau minimal pakai sendiri. Kalau tanam ubi saja daunnya apa semua, ya, minimal pakai sendiri. Jadi biaya berkurang. Ini harus kita galakan ke masyarakat. Kenapa saya bicara begitu? Karena 90% sekian masyarakat Konawe Selatan ini pertanian dan nelayan. Kalau pertanian, makanya 2016 kenapa saya larang para kepala desa memberikan atau menjual tanah-tanah kosong, tanah negara ke investor. Karena kalau rakyat tidak punya tanah, ya sama saja. Petani KTP namanya. Kita tidak mungkin mau setiap bulan mau memberikan jaminan kepada masyarakat banyak. Jadi harus berproduktif. Ini yang saya harapkan kepada kita semua. Ini yang kumpul ini kan sebagian saya masyarakat. Kita semua adalah petugas. Tadi ada petugas relawan kebakaran.
penyelamatan. Jadi di Red Car ini ditunjuk juga di desa-desa itu ada masalah apa, mereka dulu yang tampil. Mereka ini sudah dilatih, tangkap ular, tangkap buaya, semua dilatih. Bagaimana membantu masyarakat kesulitan, semua itu dilatih. Pemerintah menyiapkan ini semua sampai ke desa-desa. Kenapa harus sampai di desa-desa? Karena rakyat kita ini tinggal di desa-desa. Itulah konsep desa maju. Jadi semua fasilitas ada di desa. Tidak perlu kita berpikir bahwa bondong-bondong ke kota. Tidak perlu. Kalau di desanya internet sudah bagus, jalannya sudah beraspal, produk sayur mayurnya cukup di situ, ada ternaknya, apa semua inilah yang kita harapkan. Kalau di kota itu cuma tunggu membeli saja, ya, cari uang membeli. Kita bisa menyiapkan sendiri. Jadi saya harapkan kita bahu-membahu semua, para penyuluh bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat kita sesuai dengan kondisi lahan yang ada. Para petugas KB untuk bagaimana mendidik masyarakat kita supaya ada program keluarga, program sejahtera, petugas kesehatan bagaimana masyarakat kita sehat, pendidikannya bagus. Itulah yang kita harapkan. Sebenarnya tujuan daripada bernegara, tujuannya Konawe Selatan ini dibentuk untuk itu. Bukan hanya tujuannya dibentuk supaya ada bupati tenteng Kolunggu, bukan itu. Tujuannya dibentuk Konawe Selatan adalah untuk bisa melayani seluruh masyarakat kita. Sekarang pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin. Ya, bagi teman-teman ASN kita sudah berupaya memperbaiki semua sistem, ya, sistem kepegawaian, sistem apa semua, untuk menghilangkan, jangan lagi ada ranah bayar-bayar di sini, pungli-pungli jangan ada. Ini yang kita lagi hilangkan. Karena dulu saya dengar mendapat mesin traktor ini harus teruang, nggak ada lagi sekarang. Kalau ada yang minta lapor sama saya. Nggak ada begitu. Ini bantuan murni untuk mensejahterakan rakyat. Demikian juga bantuan-bantuan obat-obatan, susu dan lain sebagainya. Nanti kita persiapkan untuk bagaimana memperbaiki tingkat hidup masyarakat kita. Jadi sekali lagi saya mengajak mulai dari kita, para aparat birokrasi ini untuk berubah, melayani masyarakat kita. Kita harus ada belas kasihan kepada mereka. Yang kurang mampu bagaimana kita angkat supaya dia mulai mampu. Yang sudah mampu bagaimana dia bertambah besar. Terakhir ya, ini sekarang zaman pemilu kada, netralitas ASN tolong. Saya tidak mau lagi dengar ada ASN yang dilapor di Bawaslu, di sidang di apa namanya, Gakumdu, malu kita. Nggak usah lah, biar diajak aja ikut calon, nggak usah ikut-ikut. Nanti di TPS kamu salurkan anu yang kau inginkan. Tapi pegawai harus hati-hati berpikir. Sekarang ini kita sudah letakkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kenapa saya katakan baik? 2016 saya ambil alih pemerintahan, 12 tahun keuangannya disclaimer. Kita sekarang sudah diakui oleh negara bahwa pengelolaannya baik. Maka KSN kita berikan semua.
Petugas-petugas lapangan minta apa kita sauti. Karena kita mau pelayanan baik. Tambahan penghasilan kita berikan. Jadi kita juga harus berpikir rasional. Jangan dengar orang mengatakan bahwa kalau saya yang jadi ini gaji kepala desa saya naikkan sekian. Sekarang ini pengelolaan keuangan sudah tertata baik. Tetap akan dinaikkan, tapi berjenjang secara gradual. Tapi kalau tiba-tiba diambil, ya ada yang korban. Pegawai mungkin tambahan penghasilan kurang. Honor-honor lapangan petugas kita akan turun. Itu yang diambil dikurangi. Karena PAD-nya ini sudah terbatas, sudah terhitung seperti itu. Jadi jangan kita mendengar wah ini kalau saya ini mau jadi ini, berpikir rasional dulu. Pegawai P3K, wah, ada lagi yang provokasi, wah ini kalau saya jadi SK langsung 5 tahun, karena tidak baca aturan. Aturannya diperpanjang setiap tahun sesuai mengikuti tahun anggaran. Dengar di tempat lain ada yang SK-nya 5 tahun tapi tidak pernah terima gaji. Hanya namanya saya P3K. Tapi P3K di Konawe Selatan dijamin. Begitu masa P3K dijamin setiap bulan uangnya. Karena tersedia. Uangnya sudah tersedia. Jadi banyak hal-hal yang harus menjadi pemikiran kita. Makanya ASN kita larang berpikir politik praktis. Karena kita pengelola negara, menjalankan aturan, menjalankan bantuan-bantuan untuk masyarakat kita. Terakhir saya minta para kepala desa, ini Linmas sekarang kita sudah aktifkan. Saya beri honor mereka 3 bulan dari Pemda untuk menjaga wilayahnya. Jangan ada satu daerah pun atau satu dusun ada keributan apa semua. Jadi kalau dulu Linmas diserahkan desa, 3 bulan ini kita ambil alih kabupaten supaya benar-benar bertugas full aktif membantu keamanan desa, ketertiban masyarakat di desa. Demikian juga tadi ini para relawan dari Damkar. Jadi kita ingin setiap jengkal Konawe Selatan ini desa kita itu nyaman semua. Nah itulah hakiki sebenarnya masyarakat sejahtera. Biar juga situ banyak uang, kalau tiap malam banyak pencuri, tidak ada gunanya. Jadi diawasi Linmas ini termasuk narkoba, ASN, netralitas ASN, politik uang. Kalau ada yang bagi-bagi tangkap, uangnya ambil bagi-bagi. Siapa suruh datang bagi-bagi? Jadi Linmas ini kita aktifkan untuk membantu para kepala desa di wilayahnya masing-masing supaya bertugas dengan baik. Jadi mari sekali lagi kita dalam rangka menuju Korsel hebat, kita jaga keamanan daerah kita, jalankan program masing-masing, program pemerintah. Program pemerintah tidak boleh terganggu dengan proses politik, tetap harus berjalan. Kita tetap berjalan, kita jalankan program pemerintah. Hari ini ada pangan murah, ini program pemerintah, bukan proses politik, tidak ada. Jangan lagi ya, mohon maaf kalau ada Bawaslu dianggap wah ini kampanye, tidak ada begitu. Program pemerintah harus jalan, tidak harus mandek.
Jangan karena ada proses politik bahwa pemerintah mau berhenti. Saya besok di kecamatan lain lagi. Dan kalau Oktober ini, akhir Oktober, camat sudah data-datanya, misalnya Palangga, saya akan hadir lagi di sini menyerahkan kartu sejahtera kepada masyarakat sekaligus bantuannya. Tapi jangan juga minta-minta bahwa ini supaya saya tidak berdaya, supaya saya sakit-sakit supaya dijamin pemerintah. Janganlah begitu. Jadi niat tulus, niat baik kita dalam rangka memberikan jaminan sosial kepada masyarakat kita. Karena tujuan sejahtera itu sebenarnya. Sekali lagi saya harapkan kita semua bahu-membahu, semua aparat, desa dan perangkat, petugas sosial, petugas KB, petugas kesehatan, mari kita jalankan tugas secara baik. Tugas kita masing-masing tujuannya adalah mensejahterakan rakyat Penang Selatan. Itu yang paling saya harapkan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua. Dan apa yang tadi saya sampaikan untuk menjadi renungan kita bersama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.